memeras saya. Karena kenapa? Kalau ditanya wartawan, utangnya Farhad berapa? Nah, sedangkan saya merasa tidak ada 10 miliar itu. Dan ada hubungan sebab akibat ya. Ini namanya dia mengatakan pernah membantu saya dalam suatu perkara yang saya hampir ditahan. Kapan saya hampir ditahan di Polda Metro Jaya? Satu. Kedua, memang ada laporan tapi saya belum pernah jadi tersangka saat itu. Dan saya tidak pernah menipu orang, sudah diklarifikasi. Itu adalah pembayaran jasa lawyer ya. 3 perkara. Kemudian salah satu perkaranya itu gagal, ditolak gerasinya. Sehingga yang satu orang ini mengatakan saya menipu, menjanjikan. Nah, waktu itu klarifikasi di Humas Bagian Polda Metro Jaya membuat suatu berita bahwa Farhad dilaporkan menipu. Akhirnya saya merasa tertekan dan saya pikir mengganggu karir politik saya waktu tahun 2013 lalu. Nah, karena kita satu grup dengan Ibu Elsa ada satu pekerjaan yang saya harus menanganinya. Jadi mereka membantu saya, ada 2 orang yang membantu saat itu. Orang itu mau dibayar 2,5 miliar, nggak mau lagi, harus 5 miliar. Dan kita merasa kita diperas. Dan kemarin Ibu Elsa Sharif mengaku bahwa uang tersebut buat itu. Dan kita sudah laporkan orang tersebut dari di mana penggelapannya. Nah, itu uanglah yang konon ceritanya lama-lama 2 miliar ini berbunga-bunga menjadi 4 miliar. Kemudian yang 5 miliar adalah dianggap jasa sukses fee kasus saya yang nilai harta saya puluhan miliar. Nah, oleh karena itu saya sudah menjawab klarifikasinya somasi, sudah saya jawab. Saya tanya mana perjanjiannya. Saya pun seandainya ini memang harus saya bayarkan kembali, saya minta waktu. Itu kan sudah ada. Jadi penggelapannya tidak ada. Nah, inilah saya Roni Sapulete, Hasnawi dan Sasarif saya laporkan mencemarkan nama saya. Karena mereka yang menyebarkan, memanggil wartawan, mengancam. Ancamannya ada. Jadi ketika saya membuat laporan, saya menyertakan ancaman-ancaman itu. Nah, kemudian kenapa saya mencabut surat kuasa kepada kantor Elsa Sharif? Karena dia waktu itu mengusir kita seperti anak kecil buang berkas. Kayak sekarang ngamuk-ngamuk gitu. Nah, akhirnya kita nggak ada komunikasi lagi. Nah, muncullah debt collector semua nagih ke saya. Nah, karena kebetulan debt collectornya rada pinter dikit, saya ngomong mana perjanjiannya, apa dasarnya. Nah, ini kan gugatan Elsa yang disebut ini kan sudah masuk di antara utang dalam gugatan perdata Gonogini. Saya tunggu aja nanti saya jual. Nah, jadi sebenarnya menurutnya adalah kasus ranah hukum pinjam. Dia bilang pinjam meminjam tapi menipu menggelapkan. Saya bilang di mana itu uang nggak saya makan, uang itu untuk pembayaran itu. Dan kamu pengacara saya, Ibu Elsa sudah mengakui bahwa dia melaporkan orang tersebut. Dia lupa nih. Nah, jadi kelihatan di gambar TV itu antara pengacara Hasnawi yang melaporkan dengan Ibu Elsa tidak sinkron. Nah, disitulah mereka sekarang dalam keadaan panik mengatakan kenapa Farhad Abbas laporan diterima. Saya nggak melaporin 220, saya tidak melaporin 317 KUHP laporan palsu. Tapi saya melaporkan undang-undang ITE pencemaran nama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.